Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Ida Rahma dari kelas PG PAUD Unisnu Jepara semester 4. Di sini saya akan sharing sedikit tentang stop melakukan kekerasan mental pada anak atau mencegah untuk tidak membuat mental anak rusak. Jadi, untuk semuanya, kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, pasangan suami istri, ataupun kalangan masyarakat, siapapun itu yang mempunyai anak dan anak tersebut masih di bawah umur, jangan lakukan hal ini agar mental mereka tidak rusak sejak usia dini. Yang pertama, yaitu mencaci maki dengan kata-kata kasar atau kata-kata tidak pantas. Ungkapan kasar yang tidak sepantasnya ini dapat menyakitkan perasaan anak, apalagi jika diutarakan di hadapan orang lain. Maka ketika kita berbicara atau meluapkan emosi, kita harus menjaga situasi di mana kita berada. Yang kedua, yaitu kita menghina anak di depan orang. Apalagi kita menghina anak sendiri. Ada orang tua berkata, saking menghina anaknya, saya heran, bagaimana bisa punya anak seperti itu? Apalagi itu dikatakan di depan teman-temannya. Bisa saja di saat itu anak kita tidak menangis, tapi rasanya sudah mati rasa. Akhirnya menjadi hati kecil, susah dibina, menjadi anak yang soleh-soleha. Jadi kita harus tidak menghina anak kita sendiri di depan orang-orang banyak. Karena pasti kita merasakan kalau kita dihina, pasti rasanya itu tidak baik dan sakit. Yang ketiga, selalu membandingkan anak dengan anak orang lain. Apalagi sekarang dengan tidak sengaja banyak yang selalu membandingkan anak-anak kita sendiri dengan anak tetangga kita atau anak orang lain. Contohnya, ini lihat abang kamu lebih pintar. Itu lihat anak itu luar biasa. Kamu tidak bisa seperti dia. Kata-kata ini bahaya karena menimbulkan kecil hati bagi anak, dan yang kedua menimbulkan benci pada orang itu. Apalagi kalau yang berbicara itu adalah orang tua kita sendiri. Pasti anak akan bisa membenci kepada orang tuanya. Maka kita dan semuanya sebagai orang tua harus berhati-hati. Yang keempat, mencintai dengan syarat. Contohnya, aku cinta kamu kalau kamu mau sholat. Aku cinta kalau kamu ngaji. Aku cinta kalau kamu diam. Berarti itu cinta yang penuh dengan syarat-syarat. Sebaiknya kita tidak boleh berbicara seperti itu. Walaupun kita ingin anak kita itu rajin sholat atau tidak nakal, sebaiknya kita tidak boleh berbicara kalau aku mencintai kamu dengan syarat ini. Yang kelima, yaitu menyampaikan informasi dengan salah. Contohnya, laki-laki nggak boleh nangis. Siapa yang bilang? Biarin dia nangis. Kalau dia nangis, ayo nangis lagi. Melarang anak nangis itu menyebabkan apa? Bisa menyebabkan anak sakit jiwanya karena setiap anak mau nangis ditahan karena dilarang. Nah, ini hati-hati. Jika anak kita mau menangis atau meluapkan emosinya dengan tangisan, tidak apa-apa, biarkan dia menangis karena itu pasti membuat hati anak kita lega. Yang terakhir, yaitu mengancam atau menakut-nakuti anak. Siapa yang di sini selalu menakut-nakuti anak? Contohnya ya, yang sering terjadi, ayo tidur, kalau nggak tidur nanti ada hantu. Niat kita ingin anak cepat tidur, tapi itu malah menciptakan hal yang tidak bagus untuk anak kita. Padahal anak kita dari sisi psikologi jiwa dan akal dari usia 2-6 tahun, dia mampu menguasai 7 bahasa.
Jadi kalau anak kita ingin cepat tidur atau apa yang kita inginkan itu anak itu harus mau, itu kita tidak boleh dengan kata-kata yang akan menakut-nakuti anak. Baik, itu dia ada beberapa contoh untuk mencegah agar tidak membuat mental anak rusak sejak dini. Maka sebaiknya hindari dan jangan lakukan hal-hal tersebut. Baik, sekian sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.